Aduh. Enak. Wis ta lah. Enak rasane. Mencolot. Sampai lali aku, ya ampun. Hei Uma-Uma, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, Susan Araya. Dan di kesempatan atau episode spesial kali ini, Susan Araya akan membawakan sesuatu yang spooky. Susan Araya akan membicarakan sesuatu yang medeni alias horor. Dan karena Swedia sedang dilanda cuaca yang tidak menentu, hujan setiap saat, mendung, kemudian anginnya kenceng, dingin. Paling enak cerita kita kali ini dilengkapi atau ditemani oleh makan tape. Ya, ini tape adalah tapenya beli dari Belanda ya. Di sini nggak ada yang jual, karena di sini nggak ada pohong. Di sini nggak ada yang jual pohong, dan di sini juga pohong tidak tumbuh. Camkan itu. Ya, ya ini adalah tempe manis, tempe bagaikan madu. Ini bukan endorse, cuman kasih tahu merek tapenya itu adalah ini. Jadi belinya itu dari Belanda. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Yang sedang di rumah segera cari camilan, segera cari minuman. Yang sedang agak ngantuk, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, karena cerita akan segera dimulai. Ya, dan pembahasan kita kali ini adalah Santa Muerte, Bangkitnya Bunda Kematian, Part 1. Gereja Protestan mengutuknya sebagai demon yang menyesatkan manusia. Gereja Katolik mencela pemujaan terhadapnya sebagai bid'ah. Bahkan tentara meruntuhkan 40 kuilnya di perbatasan. Siapa dia? Dia adalah Santa Muerte. Dalam bahasa Spanyol, namanya berarti Santa Kematian atau Bunda Kematian. Santa Muerte telah bangkit di tengah masyarakat Meksiko setelah tertidur selama ratusan tahun. Ya, pemujaan terhadap Santa Muerte tercatat mulai muncul kembali pada tahun 1940 secara sembunyi-sembunyi. Kemudian popularitasnya meningkat sejak awal 2000-an hingga sekarang dan makin terang-terangan. Santa Muerte digambarkan sebagai sosok berwujud tengkorak yang mengenakan jubah dan kerudung. Sepintas, apalagi kalau dilihat dari belakang, ia mirip dengan penampilan orang suci dalam agama Katolik. Hal itu tidak mengherankan karena pemujaan Santa Muerte memang banyak mengambil ikonografi dan simbol-simbol Katolik. Oleh pemujanya, ia bahkan disejajarkan dengan Bunda Maria dari Guadalupe yang selama ini menjadi pelindung negara Meksiko. Kita akan masuk ke dalam sejarah dari Santa Muerte ini. Bangkitnya Santa Muerte tidak bisa lepas dari sejarah Meksiko. Pada masa lampau, bangsa Meksiko kuno memuja Dewi Kematian, Mictecacíhuatl. Bagi bangsa Aztec dan Maya, kematian adalah bagian dari fase kehidupan untuk dirayakan. Saat para misionaris datang bersama para penakluk Spanyol, mereka membawa gambar Grim Reaper sebagai simbol kematian dalam tradisi kekristenan. Grim Reaper ini adalah sosok tengkorak berjubah hitam yang membawa sabit panjang. Diyakini sosok menyeramkan sebagai simbol kematian ini berasal dari Eropa abad ke-14 untuk menggambarkan situasi Eropa yang terkena wabah pes massal atau yang dijuluki dengan Black Death. Nah, saat sosok Grim Reaper ini dibawa ke Meksiko, terjadi sinkretisme dengan Dewi Kematian Mictecacíhuatl. Dari sinilah alasan mengapa Santa Muerte bergender perempuan, bukan laki-laki. Selama berabad-abad, Gereja Katolik mengecam praktek-praktek kuno penduduk asli karena dianggap sebagai penyembahan terhadap setan. Sejak saat itu pula lah Santa Muerte ibarat tertidur. Namun pada pertengahan abad ke-20 ia dibangkitkan kembali secara sembunyi-sembunyi. Di Tepito dan kota Meksiko, di kalangan kelas pekerja yang miskin, Santa Muerte perlahan dimunculkan kembali di altar rumah penduduk.
Pada tahun 2001, seorang wanita bernama Enriqueta Romero membangun altar di bagian depan rumahnya dengan tengkorak Santa Muerte dipajang menghadap jalan. So, setiap orang yang lewat bisa melihat Santa Muerte. Setiap bulan, Enriqueta yang berperan bersama anak lelakinya bertindak sebagai pendeta, mengadakan acara kebaktian yang mirip dengan doa rosario dan dihadiri oleh ratusan orang untuk memohon kepada Santa Muerte. Mereka memberi persembahan seperti rokok, tequila, bunga, lilin, atau uang. Kepada Santa Muerte, para jemaat memohon kesehatan, keberuntungan, dan perlindungan. Altar Santa Muerte ini terletak di Jalan Alfa Reira, Tepito, Mexico City. Santa Muerte dianggap sebagai santa pelindung Tepito, sebuah wilayah zona merah yang terkenal berbahaya karena angka kriminalitasnya yang tinggi. Pengedar narkoba, penjual senjata, gangster, semua tinggal di distrik miskin ini. Sopir taksi bahkan banyak yang tidak bersedia mengantar penumpang ke sana karena takut nyawa mereka melayang. Berondongan peluru bisa saja menyambar kepala mereka. Dan pada tahun 7 Juni 2016, suami dan adik Enriqueta ditembak oleh dua pengendara motor tak dikenal di depan altar. Raimundo Romero, suami Enriqueta, tak selamat setelah dilarikan ke rumah sakit. Keluarga Romero sempat menghentikan kegiatan mereka setelah insiden ini. Namun hal itu tidak menghentikan para pemuja Santa Muerte untuk terus datang. Pemujaan terhadap Santa Muerte perlahan dianggap sebagai agama baru, semacam agama rakyat, karena ia tumbuh bercampur dengan tradisi masyarakat setempat. Bahkan Andrew Chestnut, seorang pakar yang meneliti Santa Muerte, menyatakan bahwa perkembangan agama baru ini sebagai yang tercepat di dunia. Dan saat ini pengikutnya mencapai jumlah 10 hingga 12 juta orang yang menyebar di Amerika Tengah dan Amerika Serikat. Santa Muerte ditampilkan berjubah, berkerudung, dan membawa sabit panjang. Warna jubahnya bermacam-macam tergantung fungsinya. Ia kadang juga dipasangi baju pengantin bila orang itu ingin mencari suami. Selain itu, ia terkadang membawa beberapa benda, misalnya bola dunia dan jam pasir. Burung hantu juga melekat pada Santa Muerte. Bola dunia melambangkan kekuasaan kematian yang meliputi dunia tanpa ada seorang pun yang mampu menghindar. Jam pasir mempunyai makna bahwa kematian bukanlah akhir karena ia bisa dibalik kembali. Sedangkan burung hantu dikenal sebagai pembawa pesan dan mampu melihat dalam kegelapan. Tak ada yang lolos dari penglihatan si burung hantu, perlambangan kematian itu sendiri. Bapak Guiterres, salah seorang tokoh gereja, mengingatkan bahayanya Santa Muerte karena penampilannya yang menipu. Orang Meksiko terbiasa dengan dewa-dewi kuno dan santa Katolik seperti Bunda Maria dari Guadalupe yang termasyur, sehingga mereka terpedaya dengan sosok Santa Muerte ini. Santa Muerte yang berwujud sebagai seorang wanita ini adalah setan yang menyamar. Menurut Bapak Guiterres, orang-orang yang menyembah Santa Muerte akan mengalami hidup yang sangat pedih karena ia terikat dengan setan atau iblis. Saking kuatnya setan itu, ia tak akan pergi begitu saja dari tubuh manusia yang ditempelinya. Eksorsis harus dilakukan berkali-kali untuk mengeluarkan setan dari tubuh dan jiwanya. Yang mama sekalian, itulah pembahasan kita pada kali ini, yaitu Santa Muerte, bangkitnya Bunda Kematian. Terima kasih sudah menonton bareng-bareng, dan jangan lupa juga ditunggu di episode berikutnya yang part 2 alias part yang kedua. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share video-video Susana Raya jika Uma-Uma menganggap atau jika Uma-Uma menyukainya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya.